Mau ambil besi, mau gue kilain. Ku dan besi, di antara ku dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap ingin menjelaskan video pembelajaran sejarah tentang pendudukan Jepang hingga proklamasi dan pemerintahan awal Indonesia. Let's go! Pertanyaan yang pertama, menjelaskan kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia setelah menguasai Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk mendukung kepentingan perang. Dalam bidang politik, Jepang melarang semua organisasi politik peninggalan Belanda dan menjalankan pemerintahan militer. Dalam bidang ekonomi, Jepang menguasai hasil produksi rakyat dan menerapkan sistem autarki untuk memenuhi kebutuhan perang. Dalam bidang sosial, Jepang menerapkan kerja paksa, romusa, dan menyebabkan penderitaan rakyat. Dalam bidang militer, Jepang membentuk organisasi seperti PETA dan Haiho untuk membantu pertahanan Jepang. Dampak pendudukan Jepang, rakyat mengalami penderitaan kelaparan dan kemiskinan. Tetapi di sisi lain, bangsa Indonesia memperoleh pengalaman militer dan semangat nasionalisme semakin meningkat. Kesimpulannya, pendudukan Jepang membawa dampak negatif yang besar bagi rakyat Indonesia, namun juga berperan dalam penumbuhkan kesadaran bangsa menuju kemerdekaan. Pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perjuangan terbuka dan tertutup. Perjuangan terbuka dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra, Jawa Hakkokai, dan BPUPKI untuk menyiapkan dasar-dasar kemerdekaan. Perjuangan tertutup dilakukan secara diam-diam melalui perlawanan dan gerakan bawah tanah untuk melawan penindasan Jepang. Kesimpulannya, perjuangan pada masa pendudukan Jepang dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terbuka maupun tertutup, demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, merumuskan perbedaan sikap antara golongan tua dan muda menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. 1. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda dalam menanggapi kapitulasi Jepang. 2. Golongan tua bersikap lebih hati-hati dan ingin menunggu kepastian secara memanfaatkan lembaga resmi seperti PPKI agar proklamasi dilakukan secara teratur. 3. Golongan muda bersikap lebih tegas dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kesimpulannya, perbedaan sikap ini akhirnya saling melengkapi dan menghasilkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pertanyaan yang keempat, menjelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 diawali dengan kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang disusun bersama Dr. Andas Mohatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tanda lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Berakhirnya penjajahan serta menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara sendiri.
Kesimpulannya, proklamasi menjadi peristiwa penting yang memadai kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan serta semangat nasional bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kelima, menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia di sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Pembentukan pemerintahan Indonesia dilakukan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Rades Muhammad Hatta sebagai Wali Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai badan pembantu presiden. Selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi dan membentuk kementerian untuk menjalankan pemerintahan. Kesimpulannya, sidang PPKI berperan penting dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang sah dan menjadi dasar penyelenggaraan negara setelah kemerdekaan. Pertanyaan yang keenam adalah menjelaskan tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dukungan luas dari rakyat Indonesia. Rakyat menyambut proklamasi dengan antusias dan semangat yang ditunjukkan melalui pengibaran bendera merah putih, penyebaran berita proklamasi ke berbagai daerah, serta pembentukan organisasi dan laskar rakyat. Selain dukungan, terdapat juga reaksi perlawanan dari rakyat terhadap pihak-pihak yang ingin menghalangi kemerdekaan, khususnya ketika Sekutu dan Belanda datang kembali ke Indonesia. Kesimpulannya, dukungan dan reaksi rakyat menunjukkan bahwa proklamasi diterima sebagai kehendak bersama dan menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan ketujuh adalah menguraikan sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Dalam praktiknya, sistem pemerintahan kemudian mengalami perubahan dengan dibentuknya KNIP yang ikut berperan dalam pembuatan kebijakan, sehingga sistem pemerintahan bersifat lebih demokratis. Kesimpulan, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah presidensial, namun dalam pelaksanaannya menyesuaikan kondisi untuk memperkuat pemerintahan negara yang baru berdiri. Jadi, kesimpulan dari 7 pertanyaan tersebut adalah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 membawa penderitaan besar bagi rakyat melalui kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan militer yang menindas. Namun, masa ini juga menumbuhkan kesadaran nasional, pengalaman organisasi, dan semangat perjuangan yang kuat. Perjuangan kemerdekaan dilakukan melalui cara terbuka dan tertutup, serta didorong oleh dinamika sikap golongan tua dan muda yang akhirnya saling melengkapi. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai tanda lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Setelah itu, melalui sidang PPKI, Indonesia membentuk dasar negara dan pemerintahan untuk melenggarakan kehidupan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial diterapkan dan terus menyesuaikan diri dengan kondisi bangsa yang baru berdiri demi memperkuat persatuan, demokrasi, dan kedaulatan nasional. Kami mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ambil besi. Gas! Di antara ku dan besi, di antara ku dan besi,
cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan.